Berakar pada sandiwara campi Alice Cooper dan rock keras New York bernama Dolls, Kiss menjadi favorit remaja Amerika di tahun 70-an. Kebanyakan anak tergila-gila dengan tampilan Kiss, bukan musik mereka. Dihiasi dengan kostum dan riasan yang sangat flamboyan, band ini membuat pertunjukan panggung menawan yang menampilkan bom asap, pencahayaan yang rumit, percikan darah, dan pernapasan api yang menangkap imajinasi ribuan anak-anak. Tapi musik Kiss tidak boleh diabaikan. Ini adalah campuran yang kuat secara komersial dari anthemic hard rock yang menggetarkan kepalan tangan yang digerakkan oleh hook dan balada yang ramping yang ditenagai oleh gitar yang keras, melodi earworm dan senar yang menyapu. Ini adalah suara yang meletakkan dasar bagi rock arena dan pop metal yang mendominasi rock di akhir tahun 80-an. Pada tahun 1983 band ini membuka kedoknya dan menghasilkan LP penjualan platinum dengan nama yang sama, tetapi menerapkan ulang riasan 10 tahun kemudian. Sejak itu Rock and Roll Hall of Fame tetap menjadi daya tarik live yang kuat dan telah menjual lebih dari 75 juta rekaman di seluruh dunia, dengan sorotan datang melalui upaya berpengaruh seperti lagu Alive, Destroyer, Rock and Roll Over, Love Gun, Dynasty, dan Lick It Up. Kiss adalah gagasan dari Gene Simmons dan Paul Stanley. Mereka adalah mantan anggota band hard rock yang berbasis di New York bernama Wick Lester. Duo ini mendatangkan drummer Peter Criss melalui iklannya di Rolling Stones, sementara gitaris Ace Frehley menanggapi iklan di The Village Voice. Bahkan pada konser Manhattan pertama mereka pada tahun 1973, pendekatan kelompok itu dan produser Flipside Bill Aucoin menawarkan band kesepakatan manajemen setelah pertunjukan. 2 minggu kemudian, band ini menandatangani kontrak dengan label rekaman Neil Bogart yaitu Casablanca. Kiss merilis debut self-titled mereka pada bulan Februari tahun 1974, dan itu memuncak di nomor 87 di tangga lagu Amerika. Lalu pada bulan April tahun 1975, grup ini telah merilis 3 album dan telah melakukan tur Amerika terus-menerus dan membangun basis penggemar yang cukup besar. Diambil dari banyak konser itu, album Alive dirilis pada musim gugur 1975, dan menjadikan band itu naik ke 10 besar dan single yang menyertainya. Album Rock and Roll All Night berhasil mencapai nomor 12. Tindak lanjut mereka yaitu Destroyer yang dirilis pada Maret tahun 1976 dan menjadi album platinum pertama grup, dan itu juga menampilkan single top 10 pertama mereka yaitu power ballad Peter Criss atau Bad. Kissmania sedang dalam ayunan penuh. Ribuan barang dagangan menghantam pasar, termasuk mesin pinball, rias wajah dan topeng, dan kelompok itu memiliki 2 buku komik yang dirilis oleh Marvel serta film TV aksi langsung, Kiss Meet the Phantom of the Park. Jajak pendapat Gallup 1977 menyebut Kiss sebagai band paling populer di Amerika. Kelompok itu tidak pernah terlihat di depan umum tanpa memakai riasan mereka, dan popularitas mereka tumbuh dengan pesat. Bahkan popularitas yang begitu besar memiliki batasnya, dan band mencapainya pada tahun 1978 ketika keempat anggota merilis album solo pada hari yang sama di bulan Oktober. Rekor Simmons adalah yang paling sukses dengan mencapai nomor 22 di tangga lagu, namun semuanya berhasil masuk 50 besar. Album Dynasty dirilis pada 1979, melanjutkan rentetan album platinum mereka namun itu adalah rekor terakhir mereka dengan lineup asli. Lalu Criss pergi pada 1980. Lalu album Kiss Unmasked dirilis pada musim panas 1980. Direkam dengan drummer sesi bernama Anton Fig. Lalu Eric Carr bergabung dengan band pada waktunya untuk tur dunia tahun 1980. Kiss Unmasked adalah rekaman pertama mereka sejak Destroyer gagal meraih platinum, dan Music from the Elder tahun 1981 adalah album pertama mereka yang direkam dengan Eric Carr, dan bahkan tidak meraih emas dan tidak dapat melampaui nomor 75 di tangga lagu. Lalu Ace Frehley meninggalkan band setelah album itu dirilis. Dia digantikan oleh Vinnie Vincent pada tahun 1982. Album pertama Vincent dengan grup yaitu Creatures of the Night tahun 1982, dan bernasib lebih baik daripada album Music from the Elder, namun tidak bisa melewati nomor 45 di tangga lagu. Merasa sudah waktunya untuk perubahan, Kiss membuang riasan mereka untuk album Lick It Up tahun 1983, lalu publisitas pun berhasil, karena album tersebut menjadi rekor platinum pertama mereka dalam 4 tahun. Kemudian album Animalize dirilis pada tahun berikutnya, dan grup tersebut pada dasarnya merebut kembali pasar mereka.
Vincent pergi setelah rilis Animalize dan digantikan oleh Mark Sutton, meskipun John segera jatuh sakit dengan Reuters Syndrome dan meninggalkan band. Lalu Bruce Kulick menjadi gitaris utama baru Kiss pada tahun 1984. Selama sisa dekade, Kiss menghasilkan serangkaian album terlaris yang berpuncak pada balada hit awal 1990 yaitu Forever, yang merupakan single terbesar mereka sejak Bad. Kiss dijadwalkan untuk merekam album baru dengan produser lama mereka bernama Bob Ezrin pada tahun 1990, ketika Eric Carr sakit parah karena kanker. Dia meninggal pada November tahun 1991 pada usia 41. Lalu Kiss menggantikannya dengan Eric Singer dan merekam album Revenge tahun 1992. Mengingatkan pada periode akhir 70-an band yang tidak fokus, beberapa track di Psycho Circus menampilkan keempat anggota bermain bersama, dan kebanyakan track dilengkapi dengan musisi additional, karena band ini tampaknya lebih tertarik untuk membanjiri pasar dengan barang dagangan lagi daripada membuat musik prioritas utama mereka. Dengan rumor yang merajalela bahwa Psycho Circus Tour akan menjadi yang terakhir, kuartet tersebut mengumumkan pada musim semi tahun 2000 bahwa mereka akan meluncurkan tur perpisahan Amerika pada musim panas yang menjadi salah satu undian konser teratas tahun ini. Namun menjelang tur Jepang dan Australia di awal tahun 2001, Peter Criss tiba-tiba meninggalkan band lagi, karena dianggap tidak puas dengan gajinya. Singkat cerita pada tahun 2002, dimulai dengan ledakan ketika Gene Simmons menyerahkan wawancara yang menghibur dan kontroversial di NPR di mana dia mengkritik organisasi tersebut dan mencaci maki pembawa acara Terry Gross dengan komentar seksual dan jawaban yang merendahkan. Dia sedang mempromosikan autobiografinya pada saat itu, yang juga menyebabkan perbedaan pendapat di camp Kiss karena komentar yang menghasut terhadap Ace Frehley. Frehley kemudian menolak untuk tampil di acara ulang tahun American Bandstand, tempatnya digantikan oleh Tommy Thayer, dan Simmons dengan cepat mengabaikan penampilan itu sebagai yang lain dalam serangkaian keputusan yang berorientasi pada uang. Band ini terus berkeliling dunia tanpa album baru di toko, tetapi pada tahun 2008 mereka kembali ke studio dan merekam ulang hits mereka, dan merilis Jigoku Retsuden alias Kissology atau Kiss Classics yang rilisan awalnya eksklusif untuk Jepang. Pada musim semi 2009, band ini mulai merekam album studio pertama mereka dalam 11 tahun, dan merilis hasilnya pada bulan Oktober dengan judul Sonic Boom. Diproduksi oleh Paul Stanley dan Greg Collins, album ini didistribusikan secara eksklusif di Amerika Utara oleh Walmart. Pada tahun 2012, album studio ke-20 band ini yaitu Monster. Lalu pada tahun 2014, setelah 15 tahun memenuhi syarat, Kiss dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Tahun berikutnya mereka merilis single kolaborasi dengan grup idola Jepang bernama Momoiro Clover Z.